Sirat majhul di sirat majhul mabniun dari majhul. Faedahnya bukan kita doakan kepada orang yang sakit aja, kita juga berdoa untuk diri kita yang sakit. Makanya dimajhulkan. Itu faedahnya. Jadi bacanya babu mayu'a. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa baca yul'a karena setelah ain bukan waw. Kalau waw aja ya dong. Kalau bukan waw alif linah namanya, maka bacanya yud'a. Yud'a lahihi fil maghrib. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu kana idza istakal insanu syai'a minhu aw kanat murhatun aw jurhun qala Nabi sallallahu bi asbu'ihi hakadha wa wada'a Sufyanu Uyainata ar-rawi sabbabadahu bil ardi summa rafa'aha wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusba bihi saqimuna bi'izni rabbina muttafaqun alaih. Hadis yang pertama mengenai kalau kita menjenguk orang sakit, apa yang kita baca. Kemudian kalau kita sakit, apa yang harus kita baca dalam untuk mendoakan. Yaitu hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW adalah dia, kata Nabi, idza istakal insan, apabila manusia seseorang mengeluh. Istaka mengeluh, asal kata dari istaka badan bab al-ibti'al, babul ibti'al. Istaka yastaki istikaan, ibti'al adalah dia, adalah apabila seseorang mengeluh asyai'ah akan sesuatu minhu darinya, au kanat kurhatun atau ada luka, au jurhun, luka juga, kurha, jurhun juga sama tuh artinya, muradik, sinonim. Nah, ini menunjukkan bahwa perawi itu ragu-ragu apa kurhatun, apa jurhatun gitu. Kayaknya ada kata-kata au kanat kurhatun, au jurhun, luka. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, bi asbu'ihi hakadha. Nabi berkata dengan jarinya, asbu'ihi, jarinya, hakadha, begini. Nah, ini namanya hadisnya hadis apa? Musalsal. Ketika perawi itu menerima hadis, dia harus mencontohkan, memberikan apa? Perawi menyampaikan hadis kepada orang lain, kepada yang menerima hadis itu, dia mencontohkan. Hakada wa wada'a Sufyanu nu Uyainata. Kemudian Sufyan bin Uyainah, ya, ar-rawi, seorang perawinya, gitu. Sabba badahu, akan telunjuknya. Sabba badahu, gitu. Letakkan telunjuknya bil arti, hakada. Kemudian ada Sufyan bin Uyainah, perawi hadis ini, meletakkan jarinya, jari telunjuk, sababata, jari telunjuk, bil arti, di bumi. Summa rafa'aha, kemudian mengangkat jarinya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pakai telunjuk? Nah, karena telunjuk itu bertasbih itu. Ketika kita sholat, baca asyhadu alla ilaha illallah, yang pertama.
Yang kedua ada yang mengatakan bukan untuk isyarat kalau kita maki-maki orang pakai telunjuk. Gitu. Di sini ada penyakit, ada obatnya. Gitu. Kenapa pakai telunjuk bukan pakai jari tengah? Gitu. Jadi meletakkan jarinya, jari telunjuknya dengan di bumi, kemudian mengangkatnya itu jari. Kemudian waqala, kemudian Nabi berkata, berdoa, Bismillahi turbatu ardina. Bismillahi turbatu ardina. Biriqati ba'dina. Yusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Bismillahi turbatu ardina. Dengan nama Allah, tanah, turba itu tanah, tanah bumi kita. Biriqati ba'dina, biriqati ba'dina, dengan dicampur salah satu bagian dari kami. Riqah itu pakai dia diludahin katanya. Riqah, gitu. Pakaian ludah. Gitu. Ya. Di dalam praktek, tapi kalau di sini sih karena Beda pakai di mana itu? Gitu. Jadi bukan diisap itu darah. Kan kalau luka itu dulu zaman kecil kan diisap biar berhenti. Ya ternyata ada jalurnya pakai ludah, tanah pakai ludah itu sama juga untuk mengeringkan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim turbatu ardina biriqati ba'dina. Dengan ludah bagian kami, bagian daripada kami, yusfa bihi, dijadikan obat dengannya, sakimuna, akan penyakit kami, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Yusfa itu mabniun lil majhul. Bihi dengan cara tadi, nah, dengan izin Tuhan kami. Ya. Karena kita berasal dari tanah. Banyak manfaatnya tanah. Ya. Kalau pakai di sini nggak apa-apa juga, cuman itu ya, kita wajib yakin. Gitu. Shadaqar Rasul, apa yang diucapkan Nabi pasti benar. Gitu.